kayane wis kudu medang ya. Mi, Mi, minum Mi, kebet minum ya. Abi minum dulu deh. Monggo Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya harusnya itu peristiwa besar karena Babat Banyumas itu babatnya bukan hanya Kabupaten Banyumas, tapi babatnya orang yang menggunakan bahasa Banyumas. Jadi Babat Banyumas menika menceritakan tentang sebuah daerah yang dulu dan sampai hari ini masih menggunakan bahasa Banyumas. Berarti pundi mawon? Barling Mas Cakep. Barling Mas Cakep bar niku pundi? Banjar, nggih. Terus ling Purbalingga, Cilacap. Terus Kebumen. Oke. Jadi Banyumas pada waktu zaman Majapahit, zaman apa? Zaman sing wau dingendikaken teng Pak Teddy. Zaman ketika namanya masih Selarong, itu batas wilayah Banyumas itu baratnya adalah Gunung Sindoro Sumbing. Hari ini Temanggung. Jadi Temanggung itu masuk Banyumas. Terus batas baratnya itu adalah Uduk-Uduk. Ada nama desa nama Uduk-Uduk di Karawang, Bogor. Ya. Jadi batas baratnya adalah Karawang. Terus menyusut ketika Demak, menyusut ketika Mataram, menyusut ketika Pajang, dan menyusut lagi adalah ketika Belanda. Jadi zaman Belanda itu wilayah Banyumas itu adalah Barling Mas Cakep itu. Tapi pada waktu itu Kebumen tidak masuk Banyumas, Cilacap belum ada. Jadi ketika perang Diponegoro selesai, Keraton Solo dan Jogja tidak bisa membayar biaya perang, Belanda minta ganti rugi tanah. Jadi tanah yang diambil adalah tanah Bagelen dan Banyumas. Bagelen dan Banyumas adalah Bagelen itu Purworejo, Kutoarjo, Wonosobo itu, dan Banyumas. Nah, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang asal mula Banyumas karena sampai hari ini ketika kemarin saya menjadi pembicara di UIN, terus di Yayasan Nusantara Raya, terus di RKWK, itu hampir semua yang saya tanya, pesertanya itu dari 20 peserta lomba, itu tidak ada yang tahu asal mula Banyumas. Ngoten nggih? Nggih. Napa panjenengan museman ngertos? Sebelum tadi diceritakan ya. Belum. Itulah. Jadi selama ini seolah-olah yang namanya babat itu adalah sesuatu yang tidak fakta, dongeng, omong kosong ya. Akhirnya babat itu tidak dibuka dan kita tidak tahu dari mana dari mana asal mula Banyumas. Yang kedua, bagi teman-teman yang aktif dalam kegiatan kemusliman atau kemuslimahan atau aktivis masjid atau madrasah, itu ada keengganan membaca babat karena pasti babat itu isinya adalah dongeng-dongeng Hindu-Buddha, tidak ada Islam-Islamnya. Padahal kalau kita buka kayak yang tadi panjenengan dengarkan itu awal mula Banyumas adalah dari kerja dakwahnya Sunan Ampel. Jadi pada waktu itu panjenengan pirsa Wirasaba? Nggih. Pundi? Wirasaba dari apa ya? Wirasaba? Purbalingga ya. Nah, waktu itu Sunan Kalijogo sedang berdakwah di Purbalingga, di Wirasaba itu. Kalau panjenengan tindak ke Gumelem, itu ada namanya Bukit Jabal Kap, itu masih ada batu tempat sholatnya Kalijogo. Ada di desa Berta, di Susukan. Nah, waktu itu Sunan Ampel itu mengutus muridnya si Kalinggajati. Kalinggajati itu anak dari Raja Majapahit. Kalinggajati disuruh untuk membantu Sunan Kalijaga mengislamkan wilayah Jawa Tengah Selatan.
Nah, ketika sampai di Wirasaba sama Sunan Kalijaga dibilang, di sini biar saya saja yang mengislamkan. Ada satu kadipaten yang belum Islam, yaitu Kadipaten Selarong. Selarong itu adalah sela. Jadi sela itu dari sela. Sela itu batu. Ya. Rong itu adalah lubang. Ngerong itu adalah masuk ke lubang. Jadi dulu sebelum bernama Banyumas itu namanya Selarong, karena memang itu adalah berbatu-batu. Kemudian ketika datang ke sini, ketika datang ke Selarong, ternyata kemudian ditangkap oleh Patih Dasabahu. Patih Dasabahu melihat ada orang yang beribadahnya itu tidak dengan menyembah, tidak dengan memuja dewa, tapi dengan berdiri, dengan menunduk, dan dengan mencium tanah. Akhirnya ditangkap. Nah, pada waktu yang bersamaan, Selarong itu memang sudah 2 tahun tidak hujan. Karena tidak hujan, akhirnya sungai-sungai mengering, sawah-sawah mengering, tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya ketika minta nasihat kepada Ki Hajar Pamungkas bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah, caranya adalah meminta petunjuk Tuhan. Jadi dulu Kadipaten Selarong, pirsa Kecamatan Banyumas nggih? Kecamatan Banyumas itulah dulu Kadipaten Selarong. Cuma alun-alunnya itu adalah rumah bupatinya, kadipatennya. Nah, yang sekarang menjadi kecamatan itu adalah alun-alunnya. Jadi menghadapnya itu ke utara, karena pada waktu itu menganggap bahwa dewa itu ada di Gunung Agung. Gunung Agung itu adalah Gunung Slamet. Jadi menghadapnya ke utara. Ki Hajar Pamungkas bilang meminta petunjuk Tuhan dengan bertapa selama 40 hari di Gunung Agung. Nah, ketika 40 hari itu kemudian Galagumbala, Bupati Selarong itu mendapatkan wangsit bahwa kekeringan akan berakhir kalau rakyat Selarong bersedia ganti ageman, gantos ageman. Jadi mengganti pakaian lama dengan pakaian baru. Ageman itu adalah agama. Jadi ketika si Kalinggajati datang kemudian ditangkap, terus si Galagumbala turun dari Gunung Agung dan melihat ada orang dari timur. Dari timur itu karena Selarong itu dari barat, timur itu dari Majapahit. Nah, kemudian itulah yang bisa menolong, dan ternyata menolongnya adalah dengan menawarkan baju baru, yaitu seluruh rakyat Selarong dikumpulkan di alun-alun, kemudian ganti bajunya dengan cara membaca syahadat. Setelah itu diajari sholat, diajari wudhu dulu ya, terutama wudhu, sholat, dan diajari sholat minta hujan. Dan setelah itu ditancapkan tombaknya. Jadi Sunan Ampel ketika menyuruh si Kalinggajati itu memberikan 2 pusaka, 1 tongkat, 1 tombak. Nah, tombaknya itu ditancapkan di tengah alun-alun Selarong, dan kemudian muncul air dari bawah tanah. Karena ternyata wilayah Selarong bawahnya itu adalah ada sungai besar. Seperti sini, saya membuat sumur 12 meter, tidak muncul air. Tapi ketika saya mengebor 45 meter, ada air. Karena katanya di bawah sini itu adalah sungai bawah tanah yang terbentuk dari Gunung Purba. Bukti Gunung Purba itu adalah adanya Kali Bacin. Jadi Kali Bacin itu adalah sebuah isi gunung itu namanya apa? Lahar ya. Lahar dingin karena sudah tidak berapi. Lahar dinginnya itu keluar dengan air dingin, dan karena lahar dingin itu berbentuk putih. Kalau lahar yang masih panas kayak di Pancoran Pitu itu kuning-kuning tembaga. Jadi itu mengandung sulfur. Ketika ahli kecantikan UI datang ke sini, dosen UI saya ajak ke sana, itu mengandung sulfur. Jadi kenapa Kali Bacin selama ini diyakini bisa untuk mengobati gatal dan memperhalus kulit? Karena itu sulfur itu. Nah, menurut legenda juga, kenapa adanya Gunung Tugel?
itu Bima itu nendang Gunung Purba dari sini, tugelannya itu ke sana. Jadi itu dongeng, tapi ternyata faktanya begitu. Jadi di bawah tanah itu ada sungai yang besar, karena dulunya adalah sebuah gunung. Sama dengan di Selarong begitu juga. Nah, setelah semuanya melihat air yang dari atas turun hujan, dari bawah keluar tanah, keluar air, mereka berteriak Banyumas, Banyumas, Banyumas. Sejak itulah Selarong ganti menjadi Banyumas. Sebagai bentuk terima kasihnya Gala Gumbala kepada Kalinggajati, anak perempuan satu-satunya itu disuruh menikah dengan Kalinggajati. Sayangnya Kalinggajati setelah menikah dengan anaknya Gala Gumbala, saya agak lupa karena tadi Anda nyatat ya, nama anak perempuannya itu disuruh menggantikan menjadi Bupati Selarong, itu menolak. Nah, karena menolak itulah sejak saat itu juga Kadipaten Selarong hilang selama ratusan tahun. Kalinggajati kemana? Kalinggajati itu hanya minta tanah kepada mertuanya berada di barat Selarong untuk mendirikan sebuah pesantren. Ketika menancapkan tombaknya, itu ternyata juga keluar air bening. Akhirnya tempat pesantren itu kemudian disebut dengan nama Kali Bening. Jadi kalau kalian datang ke Kali Bening, itu tempat sumur yang dianggap pasucan itu adalah bekas tancapan tombaknya. Nah, bekas tancapan tongkat keliru ya. Bekas tancapan tombaknya yang di Selarong itu yang sekarang menjadi sumur mas di belakang kecamatan. Karena dulu kecamatan itu adalah alun-alunnya. Jadi ketika ditancapkan itu kena karang, dan karangnya itu kemudian jebol ke bawah dan akhirnya air itu selalu muncul ke atas. Sampai hari ini pun masih ada airnya yang sekarang dari sumur mas. Nah, sementara Kalinggajati kemudian menempati Kali Bening karena nama Sunan itu kan disebut Wali Thana. Wali Thana itu artinya adalah seorang yang dituakan, dihormati di tempat di mana dia tinggal. Jadi Sunan Kudus ya di Kudus, Sunan Kalijaga ya di Kalijaga. Kalijaga mana? Kalijaga itu adalah di Cirebon. Terus Sunan Muria ya di Muria, Sunan Ampel ya di Ampel. Jadi semua nama Sunan itu pasti menjelaskan tempat di mana tinggal. Akhirnya si Kalinggajati kemudian dikenal dengan nama Kiai Kali Bening, Mbah Kali Bening. Makamnya masih ada di Kali Bening, makam istrinya yang masih ada, makam mertuanya Bupati Selarong yang masih ada di bawahnya, makamnya Dasabau, patihnya juga masih ada. Jadi kalau panjenengan ziarah ke Kali Bening menemukan makamnya Kali Bening, makamnya istrinya, makamnya mertuanya, makamnya patihnya, dan bekas tancapan tombaknya. Sayangnya bekas pesantren itu kemudian hilang. Hari ini hanya masih menyisakan bekas berupa tempat pasujudan. Terus masjid batunya itu juga sudah runtuh. Jadi di sana itu sebenarnya dulu ada masjid batu, tiangnya dari batu, ininya dari batu, semuanya dari batu. Nah, itu sekarang karena runtuh. Kemarin ketika saya diundang ke Kali Bening, saya bilang kalau bisa bekas-bekas ini ditegakkan lagi. Karena sekarang tiang-tiang batunya, jadi batu yang dipahat jadi tiang, itu menjadi jembatan penyeberangan ketika pengunjung mau datang ke sumur. Jadi itu karena bentuknya kayak saka gini ya, tapi dari batu, itu dijejer jadi powotan, jadi jembatan. Nah, saya minta kalau bisa itu ditegakkan. Nah, di bawah itu masih ditemukan juga meja yang dari batu. Jadi meja dari batu itu atasnya batu, terus kakinya juga batu, tapi model pasak gitu ya. Jadi kalau tidak dipakai, atasnya itu ya digeletakkan begini. Nah, terus si 4 kakinya juga dilepas di ini. Jadi ringkes sekali itu peralatan dari batu itu
menjadi tempat ketika jamasan pusaka. Nah, itulah yang bisa saya ceritakan bahwa asal mula Banyumas itu ternyata bermula dari Kalinggajati yang kemudian kita mengenalnya menjadi Mbah Kalibening. Hari ini sebetulnya saya mengadakan festival yang mestinya besar. 50 juta itu besar betul. Saya mendapatkan dana 50 juta dari pemerintah untuk mengadakan festival Babat Banyumas. Tapi karena kecelakaan administrasi, uang itu tidak bisa diambil sampai tahun depan. Padahal proposal sudah saya bikin. Jadi ini adalah festival yang luar biasa karena festival tanpa anggaran negara. Festival yang saya adakan selama 6 bulan dari hari ini sampai dengan tanggal 22 Februari tahun depan. Berkeliling ke seluruh TK, seluruh SD, SMP, SMA sampai dengan kampus. Kampus yang siap menggelar FISIP Unsud, FIB Unsud, dan ITT Telkom. Jadi akhirnya karena untuk sekolah ada SMA Banyumas, ada SMKI Banyumas, SMP banyak. Jadi ini adalah kecelakaan saya karena administrasi di dinas itu keliru mencatat kegiatan. Jadi 50 juta mohon doa panjenengan bisa cair tahun depan untuk saya agendakan tahun depan. Jadi ini 6 bulan dengan 22 acara saya danai sendiri meskipun dengan sesederhana mungkin. Makanya panjenengan Kersora Umriki itu sudah luar biasa karena saya cuma bilang ke istri karena hari jadi Banyumas itu 22 Februari bisa ngundang 22 guru saja itu sudah luar biasa. Dan ternyata ada 41 yang daftar meskipun mungkin sing rawuh mboten sampai 41. Tepuk tangan ke panjenengan. Nah, karena Babat Banyumas itulah saya kemudian dikenal banyak orang. Hari ini saya sudah menulis 101 buku Babat Banyumas. Untuk Babat Banyumas yang festival Babat Banyumas tahun ini memang saya sengaja mengkhususkan untuk anak-anak. Jadi bagaimana agar anak-anak itu sejak kecil sudah kenal Babat Banyumas. Tidak harus ceritanya, tapi mungkin tokoh-tokohnya atau mungkin namanya, oh ada Babat Banyumas. Kenapa? Karena Babat Banyumas itu menunjukkan bahwa leluhur Banyumas adalah orang-orang cerdas. Buktinya apa? Buktinya adalah menulis sebuah buku itu tidak semua orang bisa. Panjenengan wonten sing sampun nulis? Di saat orang belum bisa nulis, zaman dulu mereka sudah nulis. Itu yang pertama. Di saat orang belum banyak yang bisa baca, mereka sudah nulis. Hari ini ketika kita semua bisa membaca dan menulis, kita justru tidak pernah menulis satu buku pun untuk anak cucu kita. Jadi oh ya Irma, tolong wayangnya itu mau buat pameran di mana? TK IT Purwokerto. Dikumpulkan, mau ke bawa pulang. Jadi saya membuat wayang babat itu 2. Kalau panjenengan periksa yang sana, itu wayang babat yang klasik ya. Akan didalangkan oleh teman-teman dari SMKI. Nah, untuk wayang babat yang dongeng yang itu akan didongengkan oleh teman-teman pendongeng yang akan pelatihannya itu minggu ketiga September. Jadi saya ingin anak-anak Banyumas mengenal karakter bukan hanya Bawor. Kenapa? Karena Bawor itu yang pertama menurut saya fiktif, tidak ada nyatanya, hanya karangan saja. Ketika Dalanggino, kalau nggak salah Dalanggino menyepi di Purbalingga, saya lupa tempatnya apakah di Langkap ataukah di Gunung Jaya, itu mendapatkan pencerahan untuk mengubah dari Bagong menjadi Bawor. Dan karena Bawor itu
sosok yang fiktif, dia hanya dideskripsikan menjadi orang yang jujur, orang yang tidak bisa berbohong, dan orang yang berani. Nah, saya menawarkan ke Dinas Pendidikan ketika zamannya Bu Ira 4 tahun kemarin. Itu ada 3 leluhur Banyumas. Yang pertama adalah Baribin, yang kedua adalah Ketuhu, yang ketiga adalah Kaiman. Tapi sampai hari ini memang belum bisa terlaksana. Nah, secara singkat, ikut sini yuk. Mi. Umi, guru-guru yang suruh ke sini biar kita ngobrolnya enak. Sing sampun nggih. Jadi begitu yang bisa saya ceritakan untuk sebagai pengantar, bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, bahwa harusnya ada dana dari pemerintah tapi ternyata tidak bisa diambil oleh saya karena administrasinya salah. Yang salah entah sekretaris dewannya atau dari dinasnya. Tapi saya 3 kali ke sana tidak bisa diambil. Jadi ya sudah, saya laksanakan sendiri. Dan besok saya diundang oleh mantan Bupati Pak Husen. Semoga ada solusi. Jadi kalau teman-teman mbak-mbak guru yang pernah buka IG-nya Pak Husen, kalau kenal nama Bakul Peso, kartunnya saya yang gambar. Jadi saya agak dekat dengan Pak Husen karena saya pertama awalnya gak mungkin ini Pak Husen yang WA. Tapi setelah berkali-kali, kok WA-nya itu pasti jam 3 pagi. Kan tidak mungkin itu ajudan pegang nomor Pak Husen. Jadi berarti memang Pak Husen nuwun sewu seneng sholat malam mungkin. Jadi jam 3 itu pasti WA saya gitu ya. Maka sing saged kula aturaken selengkapnya, selanjutnya panjenengan akan diajari tentang metode mendongeng oleh Kak Teddy. Beliau adalah penyusun diklat mendongeng untuk PAUD maupun untuk guru PAUD tingkat nasional. Tepuk tangan. Jadi meskipun sekupnya ini acara kecil, tapi beliaunya tokoh nasional. Selajengipun kula aturaken kangge Kak Teddy, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bahagia, bangga sekali ya. Ini saya kali kedua ya mengunjungi rumah Pak Nas yang di sini. Kenal Pak Nas itu sebenarnya lama ya. Beliau salah satu tokoh idola saya zaman di Facebook. Zaman beliau masih di Solo ya. Ternyata pulang kampung ke Purwokerto. Salam dulu, sampai lupa saking bahagianya ketemu Pak Nas ya, dan guru-guru semuanya. Ya Allah yang jawab salam Kak Teddy dengan ikhlas dan semangat, mudah-mudahan rezekinya semakin banyak dan berkah. Anak-anaknya baik yang di rumah maupun sekolah tambah soleh-soleha. Mudah-mudahan keluarganya tambah sakinah, mawadah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang berbahagia, saya senang sekali nih melihat wajah-wajah antusias dari pagi mengantar anak-anaknya yang guru TK, mendampingi orang tua, serta sekarang dapat tambahan bonus kebersamaan, kita berkumpul belajar bersama tentang Babat Banyumas. Panas, saya pribadi mengucapkan terima kasih, dan teman-teman Kampung Dongeng Jawa Tengah juga terima kasih dilibatkan di sebuah momentum yang langka ini. Momentum mahal, unik, langka, bersejarah, komplit lah. Nah, tapi ini ada di ruangan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Panas. Kenapa saya bilang ini momentum sangat spesial, momentum emas? Karena di tengah kekeringan yang melanda, kayak cerita tadi, di tengah kekeringan yang melanda, bagaimana anak-anak kita, generasi butuh teladan dalam mengelola negeri ini, hadirlah kembali digaungkan tokoh Babat Banyumas. Ternyata bagaimana menghadapi krisis yang ada, ternyata solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengganti yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, mengganti dengan PD-nya. Bayangkan ya, tadi siapa, adipatinya siapa namanya, Gala Gumbala mau rela yowis nyong tak masuk Islam. Ini kan sebuah pengorbanan yang luar biasa.
Kenapa? Karena dia cerdas. Ternyata dengan Islam mampu memberikan solusi. Nah, hari ini yang sudah beragama Islam harusnya juga menjadi semangat kita untuk mengembalikan semua permasalahannya ke dalam Islam. Alhamdulillah. Saya hari ini mendapat tugas dari Pak Anas untuk berbagi pengalaman saja bagaimana menceritakan cerita-cerita ke anak-anak, baik cerita dongeng, cerita edukasi, cerita motivasi. Tadi mungkin sebagian sudah melihat ya. Saya juga sempat kaget begitu dapat naskah. Waduh, ini naskah ya. Audiensnya ternyata anak TK. Kalau Pak Nas cerita dari awal sampai akhir, audiensnya mama kan enak saja ya. Kalau anak TK kan ada yang melihat pipis, ada yang melihat apa. Saya mencoba meramu. Nah, saya bilang Pak Nas izin ya, saya nggak cerita full dari A sampai Z. Saya cari yang penting-penting saja. Yang penting anak mengenal minimal satu ada adegan yang masuk ke dalam otaknya. Kira-kira Bun, tadi yang lihat dari awal, kira-kira anak ketika saya bercerita, ini diskusi ya, ketika saya bercerita, ibu-ibu melihat apa di anak-anak? Ada apa di anak-anak tadi? Terkait dengan cerita, antusias, ada rasa semangat, ada rasa senang, minimal itu senang melihat orang yang sedang bercerita. Syukur-syukur karena saya tadi tidak ada evaluasi ke anak-anak ya. Syukur-syukur di otak dia ada satu kata, oh ada adipati yang keren, walaupun namanya lupa gitu. Ada adipati keren, ada orang yang keren mengajak Islam, mengajak ngajarin sholat, ngajarin syahadat, minimal di otak dia ada. Nanti boleh dites ke anak-anaknya. Kemarin di tempat Pak Nas yang di gunung itu, teman-teman dapat cerita apa? Wayang, tentang apa? Tentang Banyu Emas. Minimal begitu ya. Minimal di otak mereka bahwa ada kecintaan terhadap Banyumas. Nah, kecuali nanti kalau anak ke SD nih, nanti bisa lebih komplit. Tapi itulah yang ingin kita bangun. Jadi tema kali ini adalah bagaimana kita menceritakan sebuah cerita agar anak-anak kita happy, senang, enjoy. Insya Allah ketika happy, senang, enjoy, menikmati, pesannya saya yakin masuk tertanam. Meskipun ada yang bisa digali saat itu, ada yang bisa digali nanti 5-10 tahun yang akan datang. Saya dongeng, serius mendongeng ya. Kalau dongeng sih dari dulu ya. Tapi serius, fokus, profesional menekuni dongeng sejak 2012. Berarti sudah berapa tahun? 12 tahun ya. Anak saya pernah ketemu Pak, anak yang dulu mungkin TK saya dongengin, kira-kira sekarang usia berapa? Mahasiswa. Ada anak mahasiswa putri Pak, cantik sekarang ya. Tiba-tiba lari, Kak Teddy gitu kan. Salim, sebentar kamu siapa? Aku dulu orang Tegal yang didongengin Kak di sana. Oh iya iya, kamu udah gede masa salim. Oh iya ya, aku udah gede. Jadi nganggap dirinya masih kecil ketika bertemu dengan saya. Nah, oh iya silakan. Mas Imam, ini biar panjenengan enak nyutingnya, posisi kayak gini sulit enggak? Apa ibu geser? Kalau yang di sana ke sini semua pripun? Kesombotan Mbak Yati. Ke sini semua biar enggak kosong ngoten. Ya, sini. Iya, memang sengaja. Sudah masuk semua. Irma, nanti ini diabadikan ya. Kamu boleh foto dari sini juga nanti. Jadi ini karena dananya baru turun tahun depan, saya tuh pengen acara kegiatan ini kita abadikan untuk laporan ke Pak Bupati. Pak PJ sudah saya aturi. Semoga tahun depan terlaksana dan dananya tidak macet. Jadi saya punya dokumentasi seluruh kegiatan saya selama 6 bulan. Monggo dipun lajengaken. Alhamdulillah ya, ini perjuangan ya. Mudah-mudahan betul-betul menjadi banyu emas ya. Hadir air yang bernilai dan berharga. Kalau emas kan berharga ya. Sekarang berapa Mas 1 gram Bu? Mas yang perhiasan deh, yang jadi perhiasan yang bagus. 1 juta ada ya? Oh masih 800 kan berarti aman lah ya. Kalau yang murni. Tapi ada emas yang mahal Bu. Mas Teddy. Kenalan dulu deh. Namanya Kak Teddy ya Bun ya. Kalau saya asli dan domisili Tegal, Jawa Tengah. Kebetulan ini tanggal 10 sampai 13 nanti saya ada di Banyumas, sehingga saya calling beberapa sahabat, salah satunya di respon Pak Nas, Kak tanggal kosongnya berapa tanggal hari ini?
Alhamdulillah saya bisa silaturahim. Namanya siapa Bu tadi Bu? Kak Teddy. Pakai lagu ya. Perkenalkan saya Kak Teddy. Kalau dieja TE. Teddy. Panggillah saya dengan Kak. Teddy. Sekali lagi panggil Kak. Teddy. Yang semangat panggil Kak. Teddy. Nama lengkapnya Teddy Kartino. Dari nama bisa tebak tanggal lahir saya? Iya, pinter. 21 April. Pas lahirnya hari Kartini. Nah, kata bapak begitu ibu saya melahirkan saya, subuh-subuh jebrol. Oa, oa, oa. Bapak ngintip. Loh, kok laki-laki? Padahal kalau perempuan mau dikasih nama. Akhirnya bapak mikir, lama sekali, kata ibu 7 hari 7 malam gitu kan. Siang sama sore nggak mikir karena kerja. Karena kata ibu itu ini tamu-tamu tetangga sudah datang hari ke-7 selamatan, mau apa ya, pumputan ya. Bapak belum pulang kerja, belum bisikin ibu namanya apa. Begitu ustadznya datang, bapak datang, baru bisikin Teddy Kartino. Nah, Teddy itu bapak saya kebetulan namanya Edi. Edi bahasa Jawa artinya apa panas? Edi Penny, bagus, baik gitu kan. Nah, jadi T-nya itu putra. Jadi saya itu putra kebaikan. Putra dari Pak Edi. Kemudian Kartino itu adalah dari Kartini. Karena Bapak mikir ya Kartino. Kartono kata Bapak banyak. Akhirnya mikir Kartono kakek ngubah. Akhirnya karena orang Jawa I yang belakang dibengkokin sama bapak saya. Toeng. Jadi O, Kartino. Itu sejarah nama saya versi bapak saya. Tepuk tangan buat bapak saya. Dan berharap mudah-mudahan sebuah doa katanya Kartini itu punya buku apa? Habis gelap terbitlah terang. Inna ma'al usri. Mungkin itu ya. Itu baik, itu sekilas perkenalan ya. Istri saya itu yang rompinya sama, sengaja pakai rompi yang sama biar kelihatan mana istri saya. Couple gitu. Oke, awali dengan nyanyi dulu ya. Ada satu lagu yang saya perdengarkan. Nanti boleh ditulis, boleh dihafalkan. Nanti kita nyanyi dulu sama-sama sebagai oleh-oleh penyemangat kita. Disimak dulu ya. Nanti yang kedua boleh nyanyi sama-sama. Sambil tepuk tangan boleh. Aku adalah seorang guru, siap sedia memberi ilmu, tapi tak lupa ku cari ilmu agar muridku semakin maju menjadi guru kebanggaanku, penuhi tugas dengan sabar dan ikhlas. Bisa ya, sama-sama. Aku adalah seorang guru, siap sedia memberi ilmu, tapi tak lupa ku cari ilmu agar muridku semakin maju menjadi guru kebanggaanku, penuhi tugas dengan sabar dan ikhlas. Alhamdulillah, tepuk tangan buat guru-guru sabar dan ikhlas. Karena guru-guru itu sangat sabar ya. Saya menghadapi anak-anak 1 jam keringetnya gembrobios gitu kan. Guru-guru setiap hari, anak orang lagi gitu kan. Iya, masuk anak jin. Baik. Baik Bunda, saya ingin izin ya, kita berbagi pengalaman saja. Selama hampir 12 tahun saya profesional mendampingi anak-anak melewat cerita atau dongeng atau berkisah atau menceritakan sirah ya. Hari ini tadi menyampaikan babat ke anak TK gitu kan. Nah, itu ada satu yang ingin saya sampaikan. Terkadang, mohon maaf, ini kadang ini mahal ya. Tugas kita sebagai guru, pendidik itu kan menyampaikan pesan, menyampaikan kebaikan, betul nggak? Cuma terkadang ada orang-orang yang lupa, inginnya menyampaikan kebaikan, cuma kadang caranya tidak tepat, atau bahkan kadang caranya salah, atau malah caranya tidak menyenangkan. Saya mau tanya, pernah melihat ada orang tua galak ke anaknya?
Orang tua suka marah-marah, Ya. guru yang kelihatannya galak. Ya. Tapi kalau ditelusuri, ditanya, sebenarnya ada nggak orang tua yang tidak sayang sama anak? Semua orang tua sayang, semua guru cinta sama anaknya, betul? Cuma kadang caranya kurang tepat. Pertanyaan Kak Teddy, Ibu Guru, Pak Guru, pernah menasihati anak-anak? Nah. Pernah nasihatnya tidak didengarkan? Kok malah sering? Nah, itu masalahnya. Begitu tahu bahwa nasihat kita tidak didengarkan oleh anak-anak, sering lagi gitu kan. Nah, kadang kita malah melakukan cara yang sama, cara menasihatinya. Nah, Kak Teddy punya pengalaman, salah satu metode menasehati anak, salah satunya adalah lewat bercerita, lewat mendongeng. Mendongeng yang menyenangkan sesuai dengan bahasa anak. Kan perintahnya berbahasalah sesuai dengan bahasa kaumnya. Lihat perbedaan saya ngomong di depan guru dengan di depan anak-anak tadi. Ya. Kalau di depan anak-anak kan saya coba kalau di depan guru kayak tadi. Guru, assalamualaikum. Karena saya izin sambil berdiri ya, biar nggak semutan. Coba kalau di depan guru, Bu Guru, assalamualaikum. Kan, tapi kalau di anak TK saya assalamualaikum. Kira-kira anak-anak gimana? Nangis, pipis, layu-layu gitu kan. Nah, harus total begitu ya. Jadi apalagi semakin kecil anak, semakin kita perlu 120% totalitas ya. Nanti kalau sudah mulai kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah agak santai. Gaya cerita kayak panas aja udah nyambung mereka. Karena sudah merasa butuh. Saya kalau cerita ke anak SMP nggak pakai kayak gitu juga. Adipati Gala Gumbala naik ke atas gunung berdoa. Anterin ya, pakai tepuk tangan. Kalau kira-kira saya gitu dan anak SMP gimana? Oke. Tapi ini rata-rata guru TK ya. Ada yang guru SD? Ada. Nah, guru SD juga kan kelas 4 ke bawah masih butuh begitu. Tapi kalau begitu kelas 5, kelas 6 ya masih sudah mulai dikurangi lebaynya. Nah, jadi ini saya sampaikan metode bercerita yang menyenangkan untuk anak kecil. Kalau sudah SMP SMA nanti belajar lagi ya versinya. Baik. Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kan tadi oleh-olehnya ya, karena waktunya sebentar. Kita oleh-olehnya adalah siap. Oh iya. Bagi saya sebentar, biasanya sampai jam 5, Pak. Oke. Oleh-olehnya adalah siap. Karena saya punya paket mendongeng, pelatihan mendongeng yang 2 jam, ada yang seharian, ada yang 3 hari. Tergantung bayaran ya. Ini di sini kata panas gratisan nggak tadi ya, udah yang sebentar aja. Nah, jadi gini, yang kita ambil yang praktisnya pulang bisa gitu aja, oke ya. Tapi ada yang satu mahal. Jadi gini, garansi pulang dari sini ibu bisa. Tapi ada satu yang mahal yaitu biasa mendongeng. Ikuti kata-kata saya, bisa mendongeng. Bisa mendongeng. Itu biasa. Itu biasa. Biasa mendongeng. Biasa mendongeng. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah, kalau sekedar bisa, nanti sampai jam 11 pulang bisa dongeng. Tapi biasa mendongeng, saya nggak menjamin. Nah, biasa mendongeng itu muncul dari mana? Hati. Dari hati diri kita butuh. Kembali ke awal tadi bahwa mendongeng adalah salah satu sarana yang saya yakini dan saya alami adalah sarana memberikan nasihat, pesan ke anak dengan cara yang menyenangkan. Kalau sudah caranya menyenangkan, maka ada 2 efeknya. Nasihatnya masuk ke otak, ke hati, dan anak merindukan nasihat itu. Nanti siap-siap kalau dongengnya sudah bagus, siap-siap anaknya tik 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 tik, Pak Guru, apa nak dongengin lagi? Berarti kalau anak minta dongeng lagi gara-gara cerita kita yang sampaikan kitanya caranya menyenangkan, maka dikasih dongeng nggak? Karena ada bu guru yang protes, Kak,
aku sudah bagus dongengnya, di kelas bagus, di sekolah bagus. Lagi istirahat, anak-anak, tik, Bu Guru, dongeng lagi. Aku kan sibuk, capek. Saya kembalikan ke awal tadi, pertanyaan pertama. Pernah nasihatin anak? Pernah. Pernah gagal? Sering. Nah, ini anak minta dongeng berarti sama dengan anak minta dikasih atau enggak? Kasih dong. Selama ini kita mengeluh bagaimana cara memberikan pesan, nasihat, maka hari ini secapek apapun berikan. Siap? Insya Allahnya kayak kurang mantep ya. Padahal jajannya suara. Saya ngomong pakai campur bahasa Tegal paham buatan ya? Soalnya ngapaknya Purwokerto sama Tegal hampir mirip lah ya. Cuma beberapa kalau Tegal ngelih ya. Di sini kencot gitu kan. Kencot bot ya. Sampai gara-gara kencot. Jadi memberikan nasihat ya. Jadi ikuti kata saya. Bercerita adalah menasehati anak tanpa anak sedang merasa dinasehati. Karena caranya menyenangkan. Sepakat dengan definisi itu? Sepakat ya. Ini di KBBI nggak ada gitu sih. Dongeng ya menyampaikan pesan. Tapi ini versi kita sebagai seorang pendidik bahwa ketika kita mendongeng, bercerita, berkisah, kita sedang menitipkan pesan. Nah, dan anak sedang tidak merasa diceramai. Tadi lihat anak-anak nggak terasa lagi diceramai. Benar kan? Nanti videonya boleh diputar ya setelah diedit ya. Melongo. Nah, saat posisi melongo itu kalau sekarang saya belajar hipnotis itu adalah salah satu posisi otak lagi terbuka. Klik gitu kan. Otak lagi terbuka. Kalau otak lagi terbuka, gelombang otak terbuka, apa yang terjadi? Masuk. Suasana bahagia, apapun nasihat pesannya, maka bisa masuk ke dalam otak. Ya ingatlah kalau yang pengantin baru gitu kan. Suasana bahagia gitu kan, suami dehem sedikit kan, oh ini semuanya keluar tuh kan. Tapi pengantin lama yang sudah tidak bahagia, kalau ini kan pengantin lama tapi bahagia ya. Pengantin lama yang sudah nggak bahagia, ibunya sumur kering pak. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mau tanya, pernah lihat anak-anak bahagia naik odong-odong? Padahal hakikatnya naik odong-odong itu diapain sih? Secara hakikat ilmiah diunslang-unslang ya. Bahasa sini ya Pak, bahasa terjadi digoyang-goyang naik turun. Terus ibu-ibu ada pengumuman gini, contoh misal ya Bunda. Contoh alumni pelatihan ini nanti pulang sudah disiapkan bis kita piknik ke Dufan. Oh, senang gitu kan. Padahal di Dufan hakikatnya naik itu diapain sih Bu? Naik yang turun gitu kan. Padahal diputar-putar tapi senang. Nah, kenapa pada mau semangat ke sana? Karena ada rasa senang, ada rasa happy, rasa bahagia membuat ketagihan. Itulah cerita. Kalau ceritanya kita menyenangkan, membahagiakan, membuat anak ketagihan dengan cerita kita. Oke? Itu motivasi awal. Siap memberikan cerita? Siap menasihati anak dengan cerita? Tepuk tangan semuanya. Oke. Siap itu apa? Siap itu adalah, saya bocorkan semua, SIAP. Kita yel-yel dulu ketika saya tanya. Yang baik jawabnya siap. Pokoknya siap-siap terus ya. Oke. Mendongeng yang hebat. Siap. Mendongeng yang menyenangkan. Siap. Anak rajin belajar. Siap. Mendongeng babat Banyumas. Siap. Tepuk tangan semuanya. Oke, siap itu adalah SIAP. Apa Bu? SIAP. Ya, udah tahu semua ya berarti ya. Udah. S-nya adalah suara unik. Jadi modal mendongeng dengan cara yang menyenangkan adalah SI. Ampun loh. Oh iya, buat panas. Monggo. Lagi ngomong nggak boleh makan dulu. Oke. S itu adalah suara unik. Oke, I-nya isi cerita yang positif. Ini saya bocorkan semua dulu. Dicatat ya. Oh iya. Nanti kalau mau butuh slide-nya, ini saya siapkan juga. Tadi apa S-nya? Suara unik.
I-nya isi cerita. Monggo lho, Bun. Sini juga nggak apa-apa. Atau Kanela sini Kanela. Tapi dia mau ngerekam writing jangan. Mau foto. Istilah A-nya adalah attitude atau sikap tubuh. Attitude. Sebenarnya attitude nggak sekedar sikap ya, tapi dari hati juga attitude. P-nya adalah property. Oke. Kita bedah satu persatu ya. Suara uning. Dalam mendongeng atau bercerita atau berkisah itu minimal ada 3 suara. Satu adalah suara narasi, suara tokoh, dan suara ilustrasi. Nah, definisinya nanti dicari sendiri lah ya. Nah, langsung praktek yuk. Pagi hari yang sangat indah. Pagi hari yang sangat indah. Di sebuah kadipaten bernama apa namanya? Selarong. Di sebuah kadipaten bernama Selarong. Di sebuah kadipaten bernama Selarong. Seorang adipati sedang bingung. Seorang adipati sedang bingung. Sudah hampir 2 tahun terjadi kekeringan. Sudah hampir 2 tahun terjadi kekeringan. Semua usaha sudah dilakukan. Semua usaha sudah dilakukan. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, ini namanya narasi. Cuma ingat, coba lihat, perhatikan ya, kita bedah dari narasi itu. Narasi itu menggunakan suara asli kita, belum dianeh-anehkan. Oke, meskipun pakai suara asli, tapi tolong jangan sampai timbul monoton. Tapi harus bervariasi. Apa yang divariasikan? Intonasinya divariasikan. Apalagi? Gaya, nadanya, diksinya, temponya, dan seterusnya. Itu divariasikan. Jangan sampai monoton. Karena ada, izin praktek ya. Saya suka menjurikan, guru TK kadang kalau dongeng suka gini. Pagi hari yang sangat indah di sebuah hutan yang sangat lebat. Bagus gak? Bagus. Nadanya irama bagus. Tapi 7,5 menit gitu terus. Akhirnya sesuatu yang bagus jadi apa? Nggak bagus gitu kan. Di Tegal itu ada makanan yang paling enak itu apa ya? Olos enak. Iya. Karena makannya sesekali. Coba tiap hari dikasih makan olos. Ada lagi sate kambing. Sate kambing enak. Nah, mendoan, kalau di sini mendoan ya. Mendoan, makan mendoan tiap hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore. Akhirnya enggak bosan. Beda ya. Keren, tepuk tangan dong. Kita udah 2 hari ya belum makan mendoan di Banyumas ya. Oke, Bu, kira-kira kalau pagi hari di sebuah hutan yang sangat lebat, ini masih bagus ya. Tapi kalau sudah 10 kalimat 7 menit begitu terus, apa yang terjadi kira-kira? Bosan. Ya kalau emak-emak bosan masih bisa memaksa, tapi kalau anak TK bosannya mereka Ngantuk pergi. iya langsung anak manusia jadi anak kuda itu semuanya. Mangap sih ya. Maka seorang pendongeng, apalagi dia yang dihadapi anak-anak kecil, ya bukan anak kecil aja sih, dewasa pun demikian, harus berusaha sadar merubah dan membuat variasi dalam narasi. Sepakat ya? Oke, ikuti kata-kata saya. Suara narasi adalah pakai suara asli. Tapi ingat, harus bervariasi. Apa aja variasinya tadi? Nada, intonasi, irama, tempo. Terusin juga kata. Ada volume. Saya pelanin malah pada saya diem-diem ada rahasia gitu kan. Nah, atau kadang Kak Dedi mengeraskan suaranya, kadang pelan volume. Nah itu ya, itu divariasikan ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Intinya jangan monoton. Sepakat? Narasi sudah ya, selesai. Yuk sekarang ceritanya dilanjutkan. Di sebuah kadipaten terjadi bencana kekeringan.
hasil panen tidak maksimal. Hasil panen tidak maksimal. Ya, nadanya kan sama. Segera mikir, aduh ini sudah 3 kalimat nih, ubah gitu kan, ubah. Mereka mengalami kelaparan. Mereka mengalami kelaparan. Itu kan agak beda kan, jadi menarik lagi gitu kan, yang tadinya mau anggap. Oke, langsung masuk suara tokoh tokoh yang pertama itu sekarang masuk. Tadi suara pertama narasi ya, sekarang suara tokoh itu suara orang-orang atau